Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua tes proyektif, yaitu Baum Test atau Tree Test dan juga House Tree Person Test atau HTP. Dimulai dari sejarahnya, Baum Test pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Karl Koch yang berasal dari Swiss pada tahun 1952. Tes ini termasuk ke dalam kategori tes proyektif, yaitu tes yang menggunakan gambar sebagai media untuk memahami karakteristik kepribadian seseorang. Dalam Baum Test, peserta diminta untuk menggambar sebuah pohon. Kemudian gambar tersebut dianalisis berdasarkan berbagai aspek, seperti ukuran, bentuk batang, cabang, akar, hingga posisi gambar pada kertas. Selanjutnya adalah House Tree Person Test atau HTP yang dikembangkan oleh John Buck pada tahun 1948. Sama seperti Baum Test, HTP merupakan tes proyektif. Bedanya peserta diminta untuk menggambar tiga objek, yaitu sebuah rumah, sebuah pohon, dan seorang manusia. Ketiga gambar tersebut dianggap mempresentasikan aspek yang berbeda dalam diri individu. Rumah menggambarkan hubungan individu dalam lingkungan keluarga dan rasa aman, pohon menggambarkan kekuatan ego serta perkembangan kepribadian, sedangkan gambar orang menggambarkan konsep diri serta cara individu berhubungan dengan lingkungan sosial. Secara umum, tujuan kedua tes ini adalah memperoleh gambaran mengenai dinamika kepribadian dari individu sebagai salah satu sumber informasi dalam proses asesmen psikologis. Namun, hasil proyektif tidak dapat dijadikan dasar diagnosis secara tunggal dan harus dipadukan dengan hasil wawancara, observasi, maupun alat tes lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana administrasi dalam kedua tes ini. Yang pertama, pada Baum Test. Sebelum tes dimulai, alat yang dipersiapkan adalah kertas HVS, ukuran A4, pensil HB, serta penghapus apabila diperlukan. Pada Baum Test, peserta hanya diminta menggambar satu pohon, bukan pohon Natal maupun pohon bonsai. Peserta diberi kebebasan menggambar sesuai keinginannya tanpa batasan mengenai bentuk maupun ukuran. Selama proses menggambar, pemeriksa juga melakukan observasi terhadap perilaku peserta, misalnya urutan dalam menggambar, keraguan, lama pengerjaan, maupun komentar yang muncul selama proses berlangsung. Selanjutnya pada tes HTP, peserta diminta menggambar sebuah pohon, sebuah rumah, dan seorang manusia pada satu lembar kertas. Setelah gambar selesai, biasanya pemeriksa melanjutkan dengan wawancara atau inquiry mengenai gambar yang dibuat. Misalnya menanyakan jenis pohon, siapa orang yang digambar, siapa penghuni rumah, serta pertanyaan lain yang membantu dalam memahami makna gambar menurut peserta. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi pemberian instruksi kepada klien. Halo, selamat siang. Siap. Terima kasih ya sudah bersedia untuk mengikuti tes pada hari ini. Ya. Eh, Pada sesi tes ini, saya akan memberikan tes menggambar. Tes ini bukan tes untuk menguji kemampuan kamu menggambar, jadi kamu nggak perlu khawatir apabila tidak merasa pandai dalam menggambar. Silakan menggambar sesuai instruksi yang saya berikan dan tanpa melihat contoh ya. Ini saya berikan kertas dan pensilnya. Oke, untuk tes yang pertama, silahkan gambar satu pohon. Tidak boleh pohon Natal atau pohon cemara, ataupun pohon bonsai. Gambarlah pohon sesuai kemampuan Anda. Apakah instruksinya sudah jelas? Oke, silahkan dimulai. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke tes berikutnya ya. Nah, untuk tes berikutnya, silahkan kamu gambar sebuah rumah, sebuah pohon, dan satu orang manusia. Silahkan gambar sesuai keinginan kamu dan kerjakan hingga selesai ya. Oke. Jadi nggak ada batasan bentuk maupun ukuran gambar. Jika sudah selesai, tolong beritahu saya. Ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Terima kasih ya sudah mengikuti tes hari ini. Ya, sama-sama.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses scoring pada kedua tes ini. Untuk kedua tes ini, proses scoring berbeda dengan tes objektif karena tidak menggunakan penjumlahan skor seperti tes kepribadian lainnya. Pemeriksa melakukan analisis terhadap berbagai indikator gambar. Pada Baum tes, misalnya aspek yang diperhatikan itu seperti ukuran pohon, posisi pada kertas, bentuk batang, bentuk cabang, akar, goresan pensil, proporsi gambar, serta urutan dalam menggambar. Sedangkan pada tes HTP, analisis dilakukan terhadap masing-masing objek. Pada gambar rumah, misalnya diamatinya seperti bentuk atapnya, bentuk pintu, jendela, ukuran rumah, dan detail-detail lainnya. Pada gambar pohon, yang diamati adalah batang, cabang, maupun akar. Sementara pada gambar orang diperhatikan seperti proporsi tubuh, ekspresi wajah, tangan, pakaian, serta detail-detail lainnya. Setiap indikator kemudian dibandingkan dengan pedoman interpretasi yang terdapat dalam manual tes. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah interpretasi singkat dalam tes ini. Secara umum, langkah interpretasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pemeriksa mengamati perilaku peserta selama proses menggambar. Yang selanjutnya melakukan analisis formal terhadap gambar seperti ukuran, posisi, tekanan garis, kelengkapan objek, serta proporsi gambar. Ketiga, melakukan analisis simbolik berdasarkan pedoman interpretasi masing-masing tes. Keempat, melakukan inquiry atau wawancara lanjutan untuk mengetahui makna gambar menurut peserta. Yang terakhir, seluruh hasil tersebut kemudian diintegrasikan dengan data hasil wawancara, observasi, maupun alat tes lainnya, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepribadian individu tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil laporan asesmen yang sudah saya buat. Berdasarkan hasil tes, saya menunjukkan kecenderungan tipe kepribadian steadiness influence. Hal ini terlihat dari ketiga grafik DISC di mana dimensi steadiness merupakan dimensi yang paling dominan, sedangkan dimensi dominance berada pada tingkat yang relatif rendah. Pada grafik 1 atau public self yang menggambarkan bagaimana individu menampilkan dirinya di lingkungan sosial maupun pekerjaan, saya menunjukkan perilaku yang ramah, mudah bekerja sama, komunikatif, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain. Saya cenderung menghindari konflik dan tidak menunjukkan sikap yang terlalu dominan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya pada grafik 2 atau core self yang menggambarkan kepribadian alami individu, terlihat bahwa saya pada dasarnya merupakan pribadi yang sabar, konsisten, loyal, serta menyukai lingkungan yang stabil. Saya juga cenderung berpikir sebelum bertindak dan lebih nyaman bekerja secara kolaboratif dibandingkan kompetitif. Kemudian pada grafik 3 atau change, terlihat bahwa ketika menghadapi tuntutan lingkungan, saya semakin menonjolkan karakteristik steadiness dengan tetap menjaga hubungan interpersonal yang harmonis. Di sisi lain, kecenderungan dominan semakin rendah, sehingga saya lebih memilih menghindari konflik dan mencari penyelesaian secara damai. Jadi berdasarkan keseluruhan hasil asesmen, dapat disimpulkan bahwa saya memiliki potensi yang baik dalam pekerjaan yang menuntut kerjasama tim, pelayanan kepada orang lain, serta kemampuan menjaga hubungan interpersonal. Meskipun demikian, hasil DISC merupakan gambaran mengenai kecenderungan perilaku, sehingga interpretasinya tetap perlu dipadukan dengan hasil wawancara, observasi, maupun alat asesmen lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepribadian individu. Demikian pemaparan saya mengenai tes Baum dan House 3-person test, mulai dari sejarah, tujuan, administrasi, simulasi instruksi, proses scoring, langkah interpretasi, hingga contoh laporan hasil asesmen yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.